Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Subrayogi, NIM 250536600078. Saya dari program studi Teknik Elektro Offering C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengukuran besar listrik, bab Fundamentals of Measurement System and Instrument Types and Performance Characteristics. Nah, di sini pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang sejarah-sejarah pengukuran, alat-alat pengukuran zaman dahulu sampai sekarang, besaran dan satuan, jenis-jenis instrumen dan karakteristik statik pada instrumen. Pada pengukuran zaman dahulu sebelum Masehi, manusia itu sudah menggunakan pengukuran untuk mengukur keliling bumi oleh Eratosthenes yang pertama. Nah, jadi Eratosthenes itu mengukur bumi menggunakan cara yang sederhana dengan menancapkan dua tongkat di kota yang berbeda, yaitu di Alexandria dan Shen, dan jaraknya itu 5.000 stada atau sekitar, kalau sekarang dikonversikan itu 800 km. Nah, kemudian Eratosthenes itu menggunakan perbandingan matematika dengan mengetahui sudut yang dibentuk oleh bayangan dari tongkat yang terkenal dengan matahari, kemudian dihubungkan dengan pusat bumi. Untuk lebih lanjut, saya akan membahas di slide selanjutnya. Yang kedua, untuk barter. Sebelum manusia mengenal sistem tukar yang sah seperti saat ini, sistem tukar yang sah seperti ini kan adalah uang ya sekarang. Nah, zaman dahulu itu belum ada. Jadi manusia pada zaman dahulu itu menggunakan sistem barter atau pertukaran barang. Nah, caranya biar adil untuk barter dan pertukar barang yaitu menggunakan pengukuran supaya tidak sama-sama rugi ya, biar sama-sama untung lah antara pihak A dan pihak B. Yang ketiga, mengukur tanah. Pada zaman dahulu manusia itu mengukur tanah menggunakan anggota tubuh, alat ukur tubuh, misal jengkal ya, terus hasta untuk mengukur suatu tanah. Nah, yang keempat yaitu membuat bangunan. Nah, manusia zaman dahulu itu sudah bisa membuat bangunan yang megah. Seperti contoh pada Mesir kuno, yaitu membuat dan membangun piramida Giza. Nah, di situ kan membutuhkan pengukuran yang tepat ya, supaya bangunannya itu tidak roboh dan pas lah istilahnya. Nah, zaman dahulu manusia Mesir kuno itu menggunakan satuan cubit. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, alat ukur yang digunakan manusia zaman dahulu itu adalah anggota tubuh mereka masing-masing, seperti tangan, kaki, ataupun badan mereka. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran dari, yang pertama gambaran dari satuan cubit ya. Jadi satuan cubit manusia Mesir kuno itu dimulai dari siku sampai ke ujung jari ya, ke telapak tangan ujung jari lah. Itu satu cubit kan. Kalau dua cubit, mereka meluruskan tangan sejajar bahu dan dihitung dari mulai dada sampai ke ujung jari. Itu 2 cubit. Nah, kalau satu digit itu panjang dari ke sini sampai ke sini itu 1 digit. Nah, kalau 1 palm itu dari sini sampai ke sini ya, itu 1 palm. Nah, kalau 1 kaki ya mereka menggunakan dari ujung kaki sini sampai ke ujung kaki sini jari. Nah, gambar kedua itu ada gambar ilustrasi dari Eratosthenes. Nah, Eratosthenes itu memanfaatkan matahari dari kota Shen ke kota Alexandria. Nah, Eratosthenes itu menyuruh orang untuk mengukur jarak dari kota Alexandria ke kota Shen. Nah, di kota Shen matahari itu tepat pada atas tongkat ya, tegak lurus. Jadi kalau misalnya matahari tepat di atas kepala kita tidak punya bayangan. Nah, kemudian tongkat ini itu diperpanjang oleh Eratosthenes ya, menggunakan perkiraan lah. Jadi Eratosthenes itu memperpanjangkan tongkatnya, bukan asli ya, tapi angan-angan itu sampai ke inti bumi.
Nah, di Alexandria juga begitu. Eratosthenes juga membuat panjang tongkatnya sampai ke inti bumi ya. Bukan berarti ini tongkatnya sampai ke inti bumi ya. Ini hanya perumpamaan aja. Nah, sini kan membentuk garis yang sejajar ya, 2 garis yang sejajar. Nah, kemudian Eratosthenes itu membandingkan menarik garis lah ya, dari ke sini sampai ke sini. Nah, ini kan membentuk pola matematika ya. Jika ada 2 garis yang sejajar dan dipotong oleh garis lainnya yang memotong 2 garis tersebut, maka hubungan antar sudut yang bertolak belakang seperti ini dan ini itu 7,2 derajat ya. Seperti ini. Seperti yang ini dan juga yang ini itu sama. Misal di sini 7,2 derajat, di sini juga 7,2 derajat gitu. Dan di sini misal ini dipanjangkan lagi, dan sudut di sini itu akan sama dengan sudut yang di sini. Nah, itu konsep dari matematika dasar ya, yang sudah dipelajari selama waktu SMP mungkin dan SMA. Selanjutnya, pada pengukuran pada zaman yang semakin maju ini, manusia dapat mengukur seperti kecepatan, mengukur arus, tegangan, resistansi, induktansi, elektromagnetik, dan sebagainya itu di bidang listrik. Adapun di bidang sistem telekomunikasi ya, nah, pada mengukur kecepatan itu kan menggunakan alat ukur yang modern ya, seperti speedometer dan lain sebagainya. Dan untuk arus di bidang listrik ini itu menggunakan satu alat ukur seperti ampermeter, tegangan, resistansi. Nah, arus ini bisa diukur oleh alat yang namanya ampermeter. Nah, tegangan itu bisa diukur dengan voltmeter, resistansi itu bisa diukur dengan ohmmeter. Nah, jadi alat sekarang itu canggih ya, dan ada yang versi digital mungkin. Sekali mengukur langsung muncul nilainya. Jadi tidak kita yang mengukur gitu. Kemudian di bidang sistem telekomunikasi seperti jaringan ya, data-data gitu. Misal sekarang itu ada namanya jaringan internet. Nah, itu kan ada yang namanya KB, MB, GB, kilobyte, megabyte, gigabyte. Itu adalah sistem ukur yang pada sistem telekomunikasi pada bidang distribusi data. Nah, alat ukur yang digunakan manusia sekarang itu sangat canggih. Misal di listrik. Nah, manusia menggunakan multimeter digital. Nah, multimeter digital ini untuk mengukur arus, tegangan, dan resistansi. Jadi di multimeter digital itu kan ada yang namanya bagian VA, VAC, VDC, itu dan bahkan bisa mengukur arus AC, tegangan AC maupun DC. Selanjutnya, pada pengukuran itu tidak luput dan tidak bisa dipisahkan dari besaran pokok. Nah, pada besaran pokok ini, besaran adalah satuan yang dapat besaran yang dapat diukur ya. Besaran pokok itu jadi misalnya panjang, length. Nah, panjang ini adalah jarak suatu titik ke titik lainnya. Nah, ini misalnya panjang dari jarak A ke jarak B. Nah, itu. Nah, misalnya jarak ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, jarak. Nah, misal kita mengukur jarak dari Malang ke Pasuruan, yaitu menggunakan besaran panjang. Nah, satuan ini adalah acuan untuk mengukur besaran. Nah, misal dari Pasuruan ke Malang itu 50 km. Nah, diubah dari 50 km ke meter itu sekitar 50.000 meter ya, kurang lebih. Kemudian ada massa. Nah, massa ini adalah ukuran jumlah materi pada suatu benda. Misal massa seseorang. Nah, kita ingin mengetahui jumlah materi pada orang tersebut dengan cara menimbang bobot badan ya, berat badan. Misal berat badan saya 60 kilo. Berarti jumlah
materi yang terkandung pada badan saya yaitu 60 kg ya. Nah, itu adalah massa ya dengan satuan kilogram. Kemudian ada waktu. Waktu ini untuk mengukur waktu ya. Jadi misalnya kita berpergian. Nah, kita itu udah berpergian dari Malang ke Pasuruan misalnya. Nah, waktunya yang dibutuhkan itu berapa gitu. Misalnya 2 jam gitu ya. Nah, itu adalah waktu. Selanjutnya begitu pula dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu besaran turunan ya. Besaran turunan itu gabungan dari beberapa gabungan perkalian dari besaran pokok, yaitu perkalian pembagian ya. Contohnya yaitu area. Nah, area ini kan luas dengan satuan meter persegi. Bayangkan saya punya persegi panjang ya. Persegi panjang dengan panjang 5 meter dan panjang 3 meter. Nah, untuk mencari luas ini kan saya harus menggunakan rumus luas persegi panjang ya, yaitu L sama dengan P ya, P kali L. Nah, P-nya ini kan untuk P ini kan panjang ya artinya ya. Nah, P ini kan panjang dari sini ke sini. Nah, ini kan jarak dari satu titik ke titik lainnya. Begitu juga dengan lebar. Nah, lebar ini adalah 3 meter. Nah, dari jarak ke sini itu adalah 3 meter. Nah, seperti yang tadi saya sebut bahwa jarak dari satu titik ke titik lainnya itu menggunakan besaran panjang. Seperti ini panjang, di sini menggunakan besaran panjang ya. Dan di sini juga menggunakan besaran panjang dengan 3 meter ini. Nah, jadi ini 5 meter, ini 3 meter. Nah, di sini kan ada meter dan meter ya. Dan meter kali meter itu adalah meter persegi. 5 kali 3, 15. Nah, ini bisa menggunakan satunya lainnya, misalnya sentimeter itu juga bisa, itu namanya prefix. Misal menggunakan kilometer juga bisa. Contoh lagi yaitu electric resistance ini ya, dengan satuan ohm, simbolnya omega atau ohm. Dibaca ohm ya, menggunakan huruf Yunani kuno omega. Jadi pada hukum ohm berlaku V sama dengan I kali R. Nah, kita kan mencari resistance ya, mencari R ini. Lambang dari resistansi itu adalah R. Nah, R ini jika dirumuskan sama dengan V per I. Nah, di mana V ini adalah besaran turunan yang dibentuk dari arus dan power daya. Sedangkan arus ini adalah besaran pokok. Nah, berarti R ini adalah satu besaran turunan yang dibentuk dari besaran turunan dan besaran pokok. Jadi perpaduan besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya saya punya R, misalnya saya punya tegangan 5 volt ya. 5 volt, satuannya ampere, arusnya itu 1 ampere. Nah, berarti ini kan jadi 5/1 sama dengan R sama dengan 5 ohm. Nah, itu adalah penjelasan dari besaran turunan ya. Selanjutnya, nah, pada pengukuran itu terdapat sistem pengukuran yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai fiksi suatu variabel yang sedang diukur. Nah, contohnya di sini ya. Misal kita ingin mengukur suatu variabel ya, misalnya kita mengukur suatu suhu. Nah, itu akan di sensor untuk
dideteksi. Nah, kemudian setelah dideteksi, sensor tersebut mengirimkan ke variabel conversion element untuk untuk diubah dan ditindaklanjuti secara lanjut. Kemudian setelah ditindaklanjuti secara lanjut, baru dikirim ke signal processing untuk diproses supaya bisa menghasilkan output dari pengukuran ini. Nah, kemudian kalau sudah menghasilkan output, itu akan dikirim ke signal transmission. Nah, dari sistem signal transmission ini dikirim lagi ke signal presentation or recording. Nah, jadi jika saya punya termometer digital, misalnya muncul adalah suhu 35 derajat. 35 derajat Celcius. Nah, 35 derajat Celcius ini itu adalah signal presentation or recordingnya ya. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam ini itu melakukan pengukuran seperti pada elemen-elemen ini. Jadi ada sensornya. Nah, dan termometer itu kan ada sensornya ya kan untuk mendeteksi suhu. Dan variabel conversion element dan signal processing yang terdapat pada termometer digital ini. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah contoh aplikasi dari sistem pengukuran. Misal saya mengukur TD ini yang diinginkan ya, suhu yang diinginkan, dan TA ini adalah suhu ruangan. Nah, misal saya ingin mengukur suhu 25 derajat Celcius. Nah, terus kirim di sini. Nah, di sini ternyata error ya. Error terjadi selisih suhu lah. Di sini 25 derajat jadi tidak 25 derajat Celcius. Nah, jika suhunya itu terlalu rendah di error ini, maka di heater itu akan dinaikkan lagi suhunya. Misal 25 derajat Celcius. Nah, di error signal ini suhunya itu 19 derajat ya. 19 derajat Celcius. Nah, di heater ini akan dinaikkan lagi suhunya, kemudian dikirim ke ruangan. Nah, setelah diproses di heater ini, itu akan dikirim ke ruangan ya. Ke ruangan kita ini untuk disesuaikan suhunya sesuai inputnya di sini. Kalau sudah ini ke room temperatur ya, ke suhu aslinya langsung dan menjadi suhu ruangan itu. Dan temperature measurement device itu ketika suhunya error lagi di sini dan kembali lagi di penghangat ini. Nah, itu tadi dasar-dasar dari pengukuran, sejarah-sejarah pengukuran, rata-rata ukur, besaran, dan satuan. Nah, di sini saya akan membahas selanjutnya yaitu tentang instrumen, jenis-jenis instrumen dan karakteristik statik dari instrumen. Nah, instrumen itu dibagi jadi dua, ada instrumen aktif dan instrumen pasif ya. Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, instrumen aktif sendiri yaitu hasil dari instrumen ini dapat aktif oleh energi dari luar. Contohnya ini adalah fuel tank level indicator. Nah, di sini itu ada indikator bensin ya. Kalau misalnya kita naik sepeda motor, kalau misalnya bensin kita habis, itu kan ada indikatornya ya. Begitu juga dengan bensin pas full. Ketika full, itu indikatornya juga ada. Nah, di indikator ini itu terdiri dari float atau pelampung, pivot. Di sini ada rangkaian, rangkaian. Di sini ada sumber tekanan. Nah, di sini ada output signal. Nah, output signal ini bisa termasuk digital atau analog. Misal di sepeda motor itu kan ada analog. Ada yang analog ya. Misal bensinnya mau habis, itu kan ada jarumnya, ada jarum yang menunjukkan bensinnya itu mau habis. Nah, kalau di digital itu kan biasanya muncul bensinnya tinggal segini, jadi langsung kebaca gitu ya. Nah, di sini ada penunjuk jarum. Nah, ini ada hambatan ini berupa potensiometer. Nah, potensiometer itu jenis hambatan yang bisa diubah nilainya.
Jadi potentiometer itu seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini tanpa samping, ada 3 kaki. Nah, di sini kita bisa merubah hambatan ini dengan memutar ini, Nah, ketika kita menginginkan nilai resistansinya itu naik, kita harus memutar arah ini ke atas atau ke bawah, ke atas ya, untuk menaikkan jumlah nilai resistansinya. Nah, kalau turun itu kan nilai resistansinya kan berkurang. Begitu pula di sini. Nah, pada saat bensin ini full, ini anggapannya bensinnya full. Nah, pelampung ini itu kan akan naik dan jarum ini akan turun, menurunkan nilai resistansinya dari sini. Nah, resistansinya ini akan men-trigger outputnya, speedometernya. Jika ini turun, nilai resistansinya itu akan men-trigger di si speedometer misalnya, yang analog. Nah, itu akan men-trigger output sinyalnya, presentasi sinyalnya. Jadi nilai ini turun, itu kan arus yang mengalir kan semakin banyak ya jika nilai resistansinya turun. Nah, itu akan men-trigger ini ya. Jika nilai resistansinya turun, maka ini akan ke max, bensinnya max ya, berarti bensinnya full. Nah, kalau misalnya ini ke atas ini, itu kan nilai resistansinya kan bertambah ya, jadi arus yang mengalir itu sedikit, jadi ini ke empty ya, ke bawah gitu ya. Nah, itu penjelasan singkat dari instrumen aktif. Selanjutnya instrumen pasif. Nah, instrumen pasif ini adalah instrumen yang dimana hasil dari instrumen ini dihasilkan dari faktor interaksi alatnya itu sendiri ya. Jadi komponen-komponen ini itu ya yang menghasilkan nilainya. Nah, kalau yang tadi kan kalau yang tadi itu kan bensin itu kan ada eksternalnya ya, ada baterainya, ada sumber tegangannya untuk menggerakkan suatu bensin itu. Nah, di instrumen pasif ini itu hanya yang berinteraksi itu komponennya aja yang di sini. Jika ada eksternalnya, semisal di sini ada passive pressure gauge. Nah, di sini tuh ada fluid, ada piston, ada spring, ada penunjuk, ada pivot, ada skalanya, scale. Nah, jika fluid ini full, itu akan mempengaruhi si pairnya ini ya. Jadi itu kan akan menyempit gini ya pairnya, menarik ke atas ini dan merubah nilainya ini sendiri. Jadi tidak ada pengaruh dari luar ya. Kalau tadi itu kan pengaruh dari luar ya, harus biasanya itu berupa listrik kayak instrumen aktif. Seperti tadi itu sumber tegangan untuk bisa bekerja instrumen tersebut. Nah, kalau instrumen pasif ini dari alatnya itu sendiri yang bekerja. Tidak ada sumber energi dari luar, dari eksternal gitu ya. Nah, itulah contoh dari instrumen pasif ya, dan penjelasan singkat dari instrumen pasif. Dan juga kalau ini tidak ada fluid ya, jadi ini tuh nanti akan turun di sini, akan turun tekanannya. Dan kalau ada fluid itu akan naik tekanannya, gitu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis null type and deflection type instrumen itu. Ini bagian dari aktif dan pasif, instrumen aktif dan pasif. Yang pertama adalah instrumen tipe 0. Nah, instrumen tipe 0 ini nilainya itu bergantung pada kalibrasi, pada perubahan kalibrasi. Semisal di sini ada timbangan pasar. Nah, nilai dari timbangan pasar ini kan yang di sini itu kan bergantung pada bandul ini ya, nilainya. Misalnya bandulnya itu 2 kilo. Nah, ini berarti ini nilainya ini harus diubah dari yang kosong dari 2 kilo. Misalnya dari 2 kilo ke 1 kilo, diubah ke 1 kilo, bandulnya diganti 1 kilo. Nah, otomatis kan yang ini kan harus dikurangi gitu ya di dalam sini. Nah, pengurangan tekanan dilakukan berdasarkan nilai beban yang dibutuhkan untuk mencapai posisi 0 ini. Nah, jadi untuk mencapai seimbang ya antara ini dan ini, itu harus
diisi ya sebanyak 2 kilo di sini. Misalnya ini 2 kilo, ini juga 2 kilo. Gitu. Nah, yang kedua adalah deflection type instrument. Alat jenis defleksi lebih sederhana untuk membaca posisi sebuah penunjuk terhadap skala daripada menambah dan mengurangi berat sampai titik 0 tercapai. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya timbangan yang seperti ini. Jika ditimbang, misalnya saya menimbang telur setengah kilo, jadi ada telur ya, ada telur. Nah, di sini nanti jarumnya itu akan otomatis menunjuk ke setengah kilo ya. Nah, ini enaknya dari deflection type instrument. Tidak perlu mengubah-ubah nilai kalibrasinya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah analog and digital instrument. Nah, di analog instrument itu memberikan sebuah output atau keluaran yang bervariasi secara terus-menerus saat kuantitas yang diukur itu berubah. Keluaran dapat memiliki jumlah nilai yang tak terhingga dalam rentang yang dirancang untuk mengukur instrumen tersebut. Di sini contohnya itu pressure gauge yang tadi. Nah, di sini jika ada fluid itu kan jarumnya itu kan akan menuju sini ya, berubah arahnya, nilainya akan berubah. Semisal ini saya ada contoh 5, ini 5, ini 10. Nah, jarumnya itu menuju di sini. Nah, manusia kan tidak bisa melihat nilai secara eksak ya di nilainya seperti ini karena manusia itu memiliki pandangan terbatas. Bisa saja ada yang mengatakan ini itu nilainya itu 6, ada yang nilainya itu 7, ada pula yang nilai 8, yang nyebut 8. Nah, itu adalah kelemahan dari analog digital ini ya, yang berbuat tak hingga. Ada yang menyebut nilainya 6,1, 7,1, 8,1, 8,2. Itu adalah analog digital, analog instrumen ya. Yang selanjutnya yaitu digital instrument. Sebuah instrumen digital memiliki output yang bervariasi dalam langkah diskret karena itu hanya dapat memiliki jumlah nilai yang terbatas. Seperti timbangan digital ini, jika kita menimbang, misalnya menimbang telur ya di sini, atau menimbang perak di sini, itu akan terlihat, akan langsung muncul nilainya di sini secara eksak ya. Misalnya jangan naruh perak 100 gram di sini. Nah, ini akan muncul nilai 100 gram gitu. Dan ini terbatas ya. Kalau ini kan tak hingga ada yang karena ada yang berasumsi 66, ada yang 7, ada 8, ada yang koma-koma. Nah, di sini tuh eksak ya. Dan kalau misalnya ada perubahan itu sedikit orang-orang dari pengukurannya ini. Selanjutnya yaitu adalah smart and non smart instrument. Dari namanya smart itu adalah instrumen yang memiliki kecerdasan untuk menyesuaikan lingkungan. Contohnya adalah sensor suhu. Nah, sensor suhu itu kan punya kecerdasan untuk mengetahui suhunya gitu, suhu secara langsung gitu. Nah, untuk non smart ini itu perlu campur tangan manusia untuk melakukan pengukuran seperti jangka sorong yang manual gitu. Itu kan harus harus ada manusianya gitu ya. Nah, misalnya kita mengukur suatu diameter dari lingkaran, dan kita harus mengukur sendiri, membaca sendiri, dan tidak otomatis menggunakan nilainya gitu ya. Itu penjelasan singkat dari smart and non smart instrument. Selanjutnya adalah karakteristik statik pada instrumen atau static characteristic of instruments. Yang pertama adalah akurasi. Nah, akurasi sendiri memiliki definisi ukuran seberapa dekat nilai yang dihasilkan terhadap nilai yang tepat. Misal, nilai yang tepat itu adalah 10. Dan pada saat pengukuran diperoleh nilai 9,8. Nah, ini tuh kan akurasinya kan berbeda sedikit ya, 0,2 ini ya. Nah, semakin besar alat ukur, semakin besar akurasi pada alat ukur itu, semakin dekat pula nilai yang dihasilkan terhadap nilai yang tepat. Kedua adalah presisi.
Presisi mempunyai arti seberapa jauh pengukuran yang dilakukan beberapa kali menghasilkan hasil pengukuran yang konsisten. Misal saya mengukur tegangan dari suatu aliran listrik diperoleh dari arus 5 volt. Yang pertama 5 volt. Ukuran kedua 6 volt. Ukuran ketiga 5,5. Ukuran yang keempat 5,4. Nah, ini kan mendekati semua ya nilainya. Nah, ini jadi alat ukur yang seperti ini itu mempunyai presisi yang tinggi. Nah, biasanya alat ukur yang mempunyai presisi yang tinggi itu mempunyai nilai akurasi yang rendah. Begitu pula sebaliknya ya. Dan ada juga yang mempunyai nilai akurasi yang tinggi dan presisi yang tinggi. Ada juga alat ukur seperti itu. Kedua adalah toleransi. Nah, toleransi ini batas perbedaannya diizinkan pada saat pengukuran. Seperti contoh resistor yang mempunyai nilai 1000 ohm. Nah, ini kan mempunyai toleransi 5% ya. 5%. Nah, berarti toleransi pada saat kita mengukur 1000 ohm ini nilainya itu tidak boleh dari 5% ini. Ini plus minus ya, plus minus 5%. Jadi nilainya 1000 ohm ini tidak boleh lebih dari 5% atau kurang dari 5%. Nah, 1000 ohm dikurangi 5%. Itu kan sama dengan 50 ya. 950. Nah, 1000 ohm ditambah 5% itu sama dengan 1050. Nah, berarti jika kita mengukur hambatan atau resistor 1000 ohm, jika nilai yang keluar itu adalah 949, nah berarti itu tidak boleh dipakai ya, alias resistornya itu rusak dan tidak boleh dipakai dan tidak layak dipakai. Jika lebih dari ini 1050, maka misalnya 1051 itu boleh, itu tidak boleh dipakai karena udah rusak, karena melebihi dari 5%. Nah, karena tadi kurang dari 5%, lebih dari 5%. Nah, jika 1000 ohm ini nilai yang keluar adalah 1049 ohm, nah itu masih tidak apa-apa karena masih di dalam range 5% ini ya. Misalnya 951, nah itu tidak apa-apa dan masih bisa dipakai resistornya. Kalau misalnya lebih dari 5%, itu juga sudah tidak bisa dipakai resistornya. Yang keempat adalah range atau span, tentang nilai minimum dan maksimum dari suatu kuantitas yang dirancang untuk diukur oleh instrumen tersebut. Misal, saya mengukur tegangan, misalnya tegangan minimalnya itu 5 volt, maksimumnya itu 10 volt. Nah, rentang nilai minimum dan maksimumnya itu kan 5 volt ya, dari 5 volt ke 10 volt, yaitu 10 dikurangi 5, 10 kurangi 5 volt sama dengan 5 volt. Nah, situ. Kemudian adalah resolusi. Instrumen menunjukkan bacaan output tertentu. Terdapat batas bawah pada besar perubahan kuantitas input yang diukur dan menghasilkan perubahan yang dapat diamati pada output instrumen. Contohnya ini, misalnya saya ada speedometer yang menunjukkan 10 mil per jam. Nah, jika jarum itu menunjukkan di antara skala 5 mil per jam, nah 5 mil per jamnya itu adalah resolusi dari si instrumen ini ya. Misal saya ada termometer yang memiliki suhu 0,01 derajat. Ya minimal itu ya maksudnya batas bawah 0,01 derajat ya. Yang dapat diukur ya itu 0,01 derajat itu. 0,01 derajatnya itu yang disebut resolusi. Nah, sekian presentasi dari saya tentang fundamental, dasar-dasar pengukuran dan jenis-jenis pengukuran. Jika ada salahnya, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi untuk menjadi bahan pembelajaran saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.